Halo Sobat Sojoy, kali ini Mimin bakalan mencoba restorasi Xiaomi Redmi 5A hasil beli 50.000 dengan posisi part yang udah pada hilang. Sebelum lanjut ke video, bagi kalian yang baru mampir silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Kali ini Redmi 5A beli 50.000, posisi partnya sudah pada hilang, kamera ndak ada, IC WTR ndak ada, MMC juga hilang. Apakah kita bisa menghidupkan Redmi 5A ini kembali dengan keadaan yang udah parah seperti ini? Kita coba saja. Kita bongkar dulu. Ya, posisinya ndak ada MMC nya, udah pada hilang semua. Ini Mimin udah siapin MMC kosongan, udah ada datanya. Kita coba pasang. Kita coba pasang MMC nya, soalnya posisi HP ini masih terdeteksi di PC, terdeteksi 9008. Berarti kalau dicoba dipasang MMC kemungkinan bisa hidup. Berarti kan kalau terdeteksi 9008, CPU sama IC power aman. Kita coba saja pasang MMC, siapa tahu berhasil, kan enggak rugi. Hasil beli 50.000 bisa dimanfaatkan. Kita coba pasang terlebih dahulu MMC nya. Kalau teman-teman ada yang proses penggantian MMC baru, kosongin aja, ndak usah diisi data, tapi set boot partitionnya user area enable for boot. Ntar setelah pasang, cek via UV apakah pemasangan MMC nya udah benar, udah terpasang dengan baik, baru lanjut ke proses flashing. Kita pasang terlebih dahulu ya teman-teman. Pemasangan harus hati-hati supaya langsung berhasil nyala. Diperhatikan tanda yang ada di board ya teman-teman, posisinya disesuaikan biar nggak ngulang-ngulangin lagi prosesnya, copot, cetak ulang, pasang lagi. Lebih baik sekali pasang langsung nyala. Cuman proses pemasangannya berhati-hati, agak lama enggak apa-apa, yang penting sekali pasang langsung jadi. Ya, kita bersihkan dulu pastanya, kita pasang ke tulangan kembali.
pasang semuanya. Baterainya pastikan baterainya ada isinya ya teman-teman, ada tegangannya, jangan sampai kosong. Ya, kita lanjut. Kita bakal coba cek pemasangan MMC nya, masuk ke UV, ke buka Android Toolbox. Kita buka Android Toolbox untuk mengecek apakah MMC nya udah terpasang dengan baik. Ya, otomatis sudah terdeteksi ke mode 9008. Soalnya kan tadi posisi break udah ada MMC, sekali MMC dipasang kosongan pasti langsung terdeteksi di mode 9008 ideal mode ya teman-teman. Kita akan coba cek MMC terlebih dahulu apakah sudah terpasang dengan baik, sudah terdeteksi pada UV. Kita masukkan Firehouse terlebih dahulu. Ya, komputernya Lola, sabar ya teman-teman. Ya, udah bisa terbuka. Ya, kita masukkan Firehouse terlebih dahulu. Ya, kita masukkan Firehouse. Ya, jika sudah masuk, kita identify terlebih dahulu untuk memastikan MMC nya udah terpasang dengan baik. Kita identify. Jika MMC muncul ya, berarti pemasangannya sudah berhasil terpasang dengan baik ya teman-teman. Ya, sekarang ini posisi kosongan, tidak ada datanya, tidak ada datanya sama sekali ya. Ini MMC kosong, cuman partisi bootnya udah main konfigurasi user area enable for boot sebelum pemasangan ya. Jadi perhatikan ya teman-teman. Ya, kita lanjutkan proses flashing pengisian data. Masukkan raw program, lanjut patch. Ya, malah macet ini. Ya, udah berhasil masuk patchnya. Kita turunkan, scroll ke bawah, cari yang belum di checklist ya teman-teman. Cari partisi yang belum di checklist, kita checklist semua.
soalnya ini kan MMC kosong. Kita checklist semua. Ya, kalau sudah, jangan dicentang reboot after flash, jangan dicentang. Jadi proses ini kalau teman-teman langsung nyalakan, nggak bakalan bisa booting ke menu, pasti nyala di logo mati, nyala di logo mati. Soalnya MMC nya ganti baru. Kalau ganti baru biasanya harus ganti sama CPU, cuman ini mau mimin ganti hanya MMC saja. Nanti kita proses dengan menggunakan TWRP agar bisa booting ke menu. Ya, kita tunggu proses flashingnya terlebih dahulu, nanti kita lanjut proses fix biar nggak stuck logo akibat ganti MMC. Kita tunggu proses flashingnya cukup lama, soalnya MMC kosong, nggak ada datanya ya teman-teman. Kita tunggu sambil ngopi-ngopi dulu, sambil ngopi, sambil odot dulu biar enggak jenuh nunggu proses flashingnya. Biasanya proses flashing ini memakan waktu kurang lebih 10 menitan. Untuk proses flashing pengisian data MMC ya teman-teman. Jadi ya sabar. Yap, sukses selesai teman-teman. Ya, kita lanjut fix agar bisa booting ke menu ya teman-teman. Sudah sukses, kita lanjut untuk proses fixnya. Kita buka file fixnya, kita masukkan Hexflash. Ya sudah masuk, kita flashing. Ya, sukses. Kita kembali lagi install TWRP. Kenapa kalau pakai Hexflash? Ini adalah file boot splash ya teman-teman, biar bisa install TWRP. Jadi ntar jangan bingung kalau logonya berubah ya teman-teman. Soalnya boot splashnya kita ganti untuk install TWRP. Ya, kita flash TWRP. Yap, sukses. Ya, setelah sukses semuanya, kita masukkan file universal boot ini ke memori untuk kita install via TWRP ya teman-teman. Kita copy, masukkan ke SD card untuk proses fix biar enggak stuck logo ya. Kita lanjut ke Redmi 5A nya, kita masukkan memori tadi yang udah kita isi file universal boot ya. Kita nyalakan
dihidupkan, tekan tombol volume up dan power secara bersamaan, muncul logo, lepas tombol power. Ini agak susah ini. Yap, ya bisa dilihat logonya bukan Mi tapi penguin ya teman-teman. Ini cuman untuk fake ya, jadi buat splashnya berubah tapi tidak bermasalah sih, cuman buat splashnya aja berubah jadi penguin ya. Kita install, kita cari file yang tadi udah kita copy di SD card. Yang penting kita sudah bisa menghidupkan dulu. Untuk proses fix-nya dipikir belakangan aja, yang penting bisa nyala dulu ya. Ya, setelah sukses kita reboot sistem, do not install. Yang penting kita sudah ada di titik aman pertama, udah bisa membangkitkan restorasi Redmi 5A yang udah hancur semua, komponen partnya udah pada hilang ya, nggak mati ya teman-teman, nggak mati di logo, nyala. Biasanya kalau nggak di fix seperti yang tadi Mimin lakukan, bakalan nyala logo Mi mati, nyala logo Mi mati, seperti itu. Kita tunggu apakah bisa masuk ke konfigurasi awal ataukah hanya bot loop seperti ini. Coba kita tunggu ya teman-teman. Ya, berhasil masuk ke konfigurasi awal MIUI 8. Untuk proses fix berikutnya mungkin lain kali ya, ini videonya jadi terlalu panjang. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.